Roy Suryo CS yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM menggeruduk Kejaksaan Agung. Sambil membawa ayam hidup, Roy menuntut Kejaksaan Agung menangkap dan mempenjarakan Sylvester Matutina. Sylvester Matutina, masa negara kesatuan Republik Indonesia kalah terhadap ulah buronan. Puluhan orang termasuk Roy Suryo, John Simon, dan Ahmad Hozinuddin menyampaikan tuntutan mereka ke Kejaksaan Agung. Massa menuntut agar Kejaksaan Agung tidak boleh kalah dan segera menangkap Sylvester Matutina. Kita di sini bersama-sama untuk melihat apakah Kejaksaan Agung dan jajaran di bawahnya, terutama Jaksa Agung, masih punya gigi dan masih punya nyali untuk menangkap buronan yang namanya Sylvester Matutina. Dan saya pakai kaos mencari. Ini gambar orang yang juga tidak punya nyali dia. Ya, kalau dia bukan DPO, tapi lagi kita kejar ijazahnya juga. Ayam sayur ini. Tapi dia pun juga mencari etika yang hilang. Hai Jaksa Agung, segera cepat lakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Masa negara kesatuan Republik Indonesia kalah terhadap ulah buronan yang seharusnya dieksekusi. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata kadaluarsa. Sebelumnya Sylvester Matutina divonis 1,5 tahun penjara pada tahun 2019 yang lalu. Sylvester dilaporkan 100 advokat atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kala. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung merespon pernyataan kuasa hukum relawan Jokowi Sylvester Matutina yang menyebut kliennya berada di Jakarta. Kejagung pun meminta kuasa hukum untuk membantu menghadirkan Sylvester di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyebut kliennya berada di Jakarta. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mencari keberadaan relawan Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Bahkan massa berdemo menuntut Sylvester segera ditangkap. Namun, kuasa hukum Sylvester mengklaim kasus Sylvester sudah kedaluarsa sehingga tidak dapat dieksekusi. Bahkan pihaknya berencana mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pak Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Merespon hal ini, Kejaksaan Agung pun meminta kuasa hukum Sylvester membantu menghadirkan kliennya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami sangat berharap itikat baik dan kooperatifnya dari penasihat hukum dan juga saudara Sylvester untuk hadir di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi karena yang bersangkutan perkaranya sudah inkrah dan sudah mempunyai tuntutan yang tetap. Dan terkait adanya keinginan melakukan upaya PK, silakan, itu hak daripada terpidana. Namun pada prinsipnya bahwa upaya hukum PK tidak menunda eksekusi. Anang menyebut hingga saat ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tetap melakukan upaya pencarian dan eksekusi terhadap Sylvester. Kejaksaan juga akan melakukan langkah-langkah yang tegas, terukur dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita... Sebelumnya, Sylvester Matutina telah divonis bersalah atas kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2018. Hal ini terkait tudingan Sylvester yang menilai JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Sandi di Pilkada DKI 2017. Namun hingga kini, pihak Kejaksaan belum mengeksekusi Sylvester. Tim Liputan iNews melaporkan.
Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyatakan menerima hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan pra-peradilannya. Nadiem pun menyatakan siap untuk menjalani proses hukum yang tengah berjalan. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku menerima keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak pra-peradilan dirinya. Nadiem pun memohon doa agar penanganan kasusnya bisa berjalan lancar. Ia menyatakan siap untuk menjalani proses hukum yang tengah berjalan. Sudah mulai masih pemulihan, mohon doanya pada semua. Saya siap menjalani proses hukum, tapi terima kasih untuk semua dukungan-dukungan dari pihak guru dan ojol. Sekali lagi terima kasih, mohon doa. Ya, mohon doa saja, saya menerima hasilnya. 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Sebelumnya, Hakim Pra-Peradilan I Ketut Darpawan menolak seluruh permohonan yang diajukan tim kuasa hukum Nadiem dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Senin lalu. Hakim menyebut bahwa penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook sah menurut hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Sylvester Matutina divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus fitnah dan pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala pada tahun 2019. Meski demikian, Sylvester Matutina tidak juga dieksekusi oleh kejaksaan. Sylvester Matutina divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus fitnah dan pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala pada 2019. Kendati demikian, hingga kini Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu tidak juga dieksekusi kejaksaan. Sylvester Matutina mendaftarkan permohonan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 Agustus lalu. Sementara sidang peninjauan kembali Sylvester Matutina yang sedianya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 20 Agustus 2025 ditunda karena Sylvester beralasan sakit sehingga tidak dapat menghadiri sidang. Menurut Majelis Hakim yang diketuai I Ketut Darpawan, pihaknya telah menerima surat keterangan dari Rumah Sakit Puri Cinere terkait kondisi Sylvester. Dalam surat disebutkan Sylvester harus beristirahat selama 5 hari. Pengaju atau pemohon PK harus hadir di persidangan. Adalah berbeda kalau yang bersangkutan sudah berada di lembaga pemasyarakatan sehingga bisa dilakukan oleh kuasa hukumnya. Jadi kalau dalam hal ini pemohon harus hadir sendiri di persidangan. Selain itu, Kejaksaan Agung menyebut peninjauan kembali tidak akan mengganggu proses eksekusi yang akan dilakukan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Sylvester. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.